Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ibu ya? Apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wajib bagi kita hukumnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih menolong kita untuk selalu dalam keadaan yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana adab-adab orang di dalam salat. Dan sudah dibahas mengenai persiapan sebelum salat kayak suci. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan intinya sholat. Intine sholat. Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya sholat itu adalah hal terpenting di dalam kehidupan manusia. Sehingga karena itu perkara paling penting, maka sholat itu adalah perkara yang akan pertama kali kita pertanggungjawabkan. Dalam riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Nasai itu masyhur, itu kita sering banget mendengar hadis inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya perkara pertama kali yang akan dihisab, ditanyai pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat adalah fa'in sholahat atau fa'in sholuhat faqad najah. Kalau sholatnya benar, kalau lolos audit mengenai sholatnya, maka dia akan lempeng menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dunia akhir. Tapi kalau sholatnya udah nggak lurus, sholatnya udah nggak benar, sholatnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nauzubillah perkara lainnya itu juga ikut tidak lolos. Zakatnya, puasanya, karena mempengaruhi. Makanya suatu ketika ada orang itu maksiat, lalu datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya maksiat begini." Maka Nabi pesan sama dia, "Udah jaga salat." Maksiat lagi, Nabi pesan lagi, "Jaga salat." Maksiat lagi, Nabi pesan yang ketiga kali, "Jaga salat." Ditanya sama sahabat, "Kenapa kok orang maksiat itu kan harusnya ditegur kemaksiatannya, ini kok jaga sholat?" Maka Nabi mengatakan, suatu saat sholat akan berubah di dia.
Maka sholat itu jangankan merubah kehidupan kita, merubah keadaan akhirat kita aja bisa. Dalam hadis itu masyhur, barang siapa yang berwudu sempurna berangkat ke masjid, kemudian dia sholat dengan khusyuk khudu, kemudian dia tunduk kepada Allah, maka dia keluar dari masjid atau keluar dari sholatnya, dosa-dosanya bersih sebagaimana dia baru lahir dari perut ibunya. Jadi sholat itu pembersih kita, dan itu harus kita rasakan. Kita setiap sholat dibersihin sama Allah. Nabi mengatakan, kamu pernah nggak berpikir apabila di depan rumah kalian ada 5 sungai, 5 anak sungai. Setiap hari kalian mandi 5 kali, jemur, masuk. Kira-kira badannya bersih atau kotor? Bersih. Kita mandi sehari 2 kali, Pak? Sekali. Bahkan seminggu sekali, Jumatan doang, Pak ya. Zaman sahabat tuh ada yang sahabat itu mandinya cuma seminggu sekali, karena memang airnya susah. Itu dalam riwayat-riwayat tuh sampai karung bodinya tuh sahabat tuh saking bajunya tuh zaman awal-awal Islam itu susah payah, bajunya itu seperti karung bodi sehingga nyimpen bau banget. Maka Nabi menegur minimal mandi